Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada pembahasan langsung dari kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari awal kitab halaman ke-23. Sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah dari pensyarah kitab ini, Syekh Walid bin Muhammad Nabi Saifun Nasr hafizahullah ta'ala. Sudah dilihat atau terjemahannya saya belum tahu apa halamannya. Terjemahannya halaman 16 Romawi. Ushul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Masuk kepada dua namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abul Mudhaffar Abdul Malik Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Hamdani. Ini adalah penulis atau yang menuliskan riwayat ini dengan sanad yang sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah salah satu di antara kebiasaan para ulama salaf. Mereka bukan hanya hadis yang diriwayatkan dengan sanad, bahkan sampai kitab yang ditulis oleh para ulama itu ada apa? Sanadnya. Nah, kenapa mereka para ulama menukil satu kitab, bukan hanya hadis, itu dengan sanad? Karena sanad ini adalah merupakan sandaran, pegangan untuk bisa dinilai suatu hadis, suatu riwayat. Bahkan bukan hanya hadis Rasulullah, perkataan sahabat atau tabi'in, bahkan yang setelah tabi'in. Ini para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, baik perkataan ataupun kitab yang mereka susun, seperti Imam Bukhari, Sahih Bukhari, itu juga ada sanadnya. Ini para ulama mereka menuliskan sanad yang sampai kepada Imam Bukhari, misalnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya, termasuk kitab Ushul Sunnah yang akan kita bahas. Ini pun juga dengan sanad. Nah, dari sanad ini, dan yang disebut sanad adalah rangkaian para perawi, rangkaian penukilan para perawi yang sampai kepada apa yang diriwayatkan, apa yang dinukil, kitab ataukah hadis, perkataan atau perbuatan dan yang lain sebagainya.
Ini disebut dengan sanad. Jadi rangkaian dari para perawi, silsilah perawi. Kalau nasab itu ada silsilahnya. Nah, ini si anak dari bapaknya, dari kakeknya, seterusnya. Kalau nasab itu bisa dilihat ini anaknya siapa. Nah, ini anak dari suami istri yang sah sebelumnya, maka nasabnya naik ke atas. Betul, ini anaknya fulan dari suami istri yang sah, maka nasabnya naik ke bapaknya. Bapaknya ini anaknya siapa, maka dilihat. Maka ketika seorang itu punya nasab itu terus ke bapaknya, yang artinya kalau dinasabkan kepada bapak berarti itu adalah dari pernikahan yang sah. Tetapi kalau itu dinisbatkan kepada ibu, maka nggak diketahui bapaknya. Ini sudah terputus nasab. Karena kalau nasab itu dari silsilah laki-laki, dari laki-laki. Hanya satu yang dikecualikan. Satu yang dikecualikan yaitu Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Adapun selainnya, jika tidak diketahui bapaknya, maka itu dari zina. Diketahui nasabnya itu dari hubungan suami istri yang sah. Subhanallah. Ini demikian para kebiasaan bangsa Arab untuk menjaga nasab. Kitab pun hadis itu ada silsilahnya yang bersambung. Kalau tidak bersambung maka terputus. Hadis itu bisa lemah, salah satunya disebabkan karena terputusnya sanad. Demikian juga lemah suatu hadis atau penisbatan kepada kitab itu, kepada penulisnya, itu bisa lemah atau tidak valid, tidak tervalidasi apabila nasab atau silsilah sanadnya ini tidak valid, tidak otentik, kelemahan atau salah satu perawinya pendusta atau sangat lemah, maka ini bisa menyebabkan penisbatan hadis itu kepada Rasulullah atau kepada sahabat itu disebut lemah atau bahkan palsu. Ini dilihat dari sanadnya. Dan Allah menjaga agama ini, menjaga Al-Quran dan Sunnah itu dengan sanad. Karena itu sebagian ulama mengatakan al-isnadu minad-din. Ini dinukil dalam Sahih Muslim, al-isnadu minad-din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sanad itu salah satu bagian dari agama ini. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya kita mengambil akidah harus ada sandarannya, sanadnya siapa, akidahnya siapa. Nah, salah satu yang otentik dan valid sampai kepada kita, akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mempunyai dua murid yang menulis kitab akidah. Al-Muzani salah satu muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, Irak. Dulu Baghdad itu tempat tinggalnya Imam Syafi'i sebelum hijrah pindah ke Mesir. Ketika di Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal menjadi muridnya, murid terbaiknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir, sampai di Mesir beliau
sana mendapatkan salah satu murid yang terbaik sampai akhir hayatnya Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i berpesan bahwa yang memandikan, kalau dia mati maka yang memandikan adalah Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, Al-Muzani rahimahullah ta'ala belajar kepada Imam Syafi'i bukan fikih saja, tapi juga belajar apa? Akidah. Mereka para ulama imam madhab itu bukan sekedar mengajarkan fikih, tapi mereka adalah para ulama, bahkan ahlu sunnah. Akidahnya, pemahamannya, keyakinannya sama. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini mereka akidahnya sama. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dari Imam Syafi'i bukan hanya fikih, akidah. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dan juga para muridnya Imam Syafi'i yang lainnya. Hanya saja Imam Al-Muzani menulis kitab yang juga mirip dengan usul sunnah yang akan kita bahas ini. Dan bisa jadi kita akan melanjutkan dengan akidah Al-Muzani setelah kita selesai dari akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita lihat bagaimana akidah mereka, akidah para salaf, para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum lahir Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahmad bin Hanbal sudah sebelum lahir Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal sudah menulis kitab akidah ini, Masya Allah. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala di akhir hayatnya menulis kitab Al-Ibanah, dan ini ada sanadnya juga. Dan telah divalidasi kesohihan kitab ini, penisbatannya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, sahih riwayatnya, di mana dinyatakan, beliau menyatakan di dalam kitab tersebut Al-Ibanah, dan juga beliau menulis kitab akidah yang lain yaitu Maqalat Islamiyin. Beliau menyatakan, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah mengatakan, aku kembali atau rujuk kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita ingin tahu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari terakhir, ini akidah yang terakhir, yang mana beliau meninggal di atas akidah itu, maka kita bisa membaca akidah usul sunnah yang akan kita bahas ini. Ini akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka kalau kita sudah mempelajari, mengikuti apa yang telah ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal salah satunya ini, maka kita sebenarnya lebih Asy'ari daripada Asy'ariyin. Lebih Asy'ari daripada apa? Asy'ariyin, karena kita mengikuti akidah Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir. Ini. Dan ini valid. Adapun akidah Asy'ariyah yang ditulis oleh para tokoh Asy'ariyin setelah sepeninggal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu adalah interpretasi mereka, sehingga tidak bisa disandarkan kepada akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka sangat berbeda antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita pengen akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, kita baca Imam Ahmad ini, usul sunnah ini. Akidah mereka sama. Akidah mereka sama. Abul Hasan Al-Asy'ari telah menisbatkan pada akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mereka Asy'ariyun mengatakan ini tidak valid akidahnya atau Al-Ibanah karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka kita tanya mereka, kalau gitu akidahnya Imam Ahmad benar atau tidak? Akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal sama nggak dengan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari? Kalau sama, maka kita pelajari.
Kita mempelajari akidah Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan kita mempelajari akidah Abu Hasan al-Asy'ari yang sesungguhnya. Akidah yang sesungguhnya. Ini bukan akidah yang didasarkan atau dinisbatkan padahal bukan dari perkataan Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah taala. Nah, kita akan membacakan akidah yang disandarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini, dan telah divalidasi akidah ini telah sahih riwayatnya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kita membaca secara ringkas sanad dari kitab ini yang akan kita baca dan dijelaskan oleh guru saya Syekh Walid hafizahullah taala, beliau masih hidup. Dan beberapa kali ke Indonesia untuk daurah. Nah, di sini disebutkan qala Syekh Al-Imam, telah berkata Syekh Al-Imam Abdul Mudzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani. Ini ditambahkan oleh Syekh Al-Albani sanadnya ini. Nah, ini disebutkan secara valid riwayatnya di akhir risalah. Haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan Ibn al-Banna. Ini adalah seorang yang soleh dan luas riwayat beliau, akhlak yang mulia, tawadhu, mempunyai sifat yang tawadhu, yang lembut terhadap para murid-muridnya. Artinya ini perawi yang bisa dipercaya dan dikenal, ma'ruf pada masanya. Beliau mengatakan qala akhbarana walidi, telah mengabarkan orang tuaku, ayahku, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Ahmad Ibni Abdullah Ibn al-Banna. Ini di Baghdad, sama dengan putranya tadi, madhabnya Hambali. Beliau seorang muqri, ahli qiraah, hafal Quran, dan bahkan memiliki riwayat Al-Quran, tapi juga sekaligus muhaddis, faqih, seorang yang zuhud, dan juga menulis, dan berguru kepada Abu Ya'la Al-Hambali. Ini termasuk ulama mazhab Hambali, dan mengambil akhlak dari gurunya. Nah, ini yang banyak disebutkan Imam Adz-Dzahabi. Beliau adalah seorang imam, mufti, muhaddis, masya Allah. Ini akhlaknya, kata Ibnu Syafi'i, akhlaknya sangat bagus. Ini dan sangat mencintai para ulama, memuliakan para ulama, mempunyai adab yang baik, dan sangat keras terhadap ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang kelompok yang sesat. Kelompok yang sesat. Nah, ini disebutkan qala akhbarana Abu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Bashran Al-Mu'addal. Beliau disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau adalah seorang yang jujur, kokoh ilmunya, ini kuat hafalannya, ini masya Allah, mempunyai kemuliaan, kehormatan, kewibawaan yang sempurna, agama yang kelihatan nampak jelas, masya Allah. Mengatakan ana akhbarana Utsman ibnu Ahmad ibnu Sammar, dan beliau ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dan ini riwayatnya dari Baghdad. Ini secara keseluruhan para perawinya ini para ulama di Baghdad. Beliau mengatakan, Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau ini seorang yang siqah, bisa dipercaya, soleh dan jujur, masya Allah.
Ini diantara yang disebutkan ketika meninggal beliau diiringi kira-kira 50.000 orang yang mengiringi jenazahnya, yang menunjukkan betapa masyhur, betapa masyhur kebaikannya di masa itu. Ini di masa itu. Ini perawi Ibnu Sammak. Kemudian beliau mengatakan, qala haddatsana. Qala singkatan dari qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ambar qira'atan alaihi min kitabihi. Jadi dia membaca dari kitabnya. Beliau ini seorang yang thiqah, masyhur dengan kebaikannya, dan beliau di atas sunnah. Ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, ketika itu telah mengabarkan kepadaku secara membaca dari kitabnya fi syahri Rabiul Awal. Nah, ini salah satu kebiasaannya juga, kadang sebagian ulama menyebut dalam sanad itu kapan ketika menerima riwayat itu, kapan mencatat atau mengambil dari gurunya. Beliau menyebutkan ini membaca dari kitabnya di bulan Rabiul Awal tahun 293 Hijriah. Masya Allah. Disebutkan secara detail. Ini kadang sebagian ulama mengatakan demikian, melakukan dengan tarikhnya, jadi sekaligus tanggalnya. Padahal zaman dulu itu jarang. Jarang ada mereka menuliskan tanggal atau tahunnya. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri. Beliau ini di Bitinis mengambil hadis atau riwayat ini di Tunis. Tunis dulu itu Mesir. Dulu masih masuk Mesir, negara Mesir. Kalau sekarang sudah menjadi negara yang berdiri sendiri, Tunis. Tunis itu bisa dibaca, Tunis di dhammah, bisa dibaca Tinis, N-nya di tasdid ini ya. Tinis, Tunis dan Tanis. Bisa dibaca semuanya. Boleh. Jadi bisa dibaca dengan kasrah ataukah di dhammah. Tapi ketika itu zaman dulu itu lebih dikenal dengan Tinis. Kalau sekarang lebih dikenal dengan apa? Tunis ya. Lebih dikenal dengan Tunis. Nah, cari sendiri di Google Map nih ya, Tunis. Di bagian utaranya Mesir. Nah, ini sebelah utara Mesir. Beliau ini di Tunis mendengarkan dari Al-Minqari Al-Basri. Beliau juga thiqat. Nah, ini termasuk thiqah. Qala haddatsani Abdus. Abdus ini muridnya Imam Ahmad. Salah satu murid terdekatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdus bin Malik Al-Attar. Ini Abdus bin Malik Al-Attar. Ini beliau itu mempunyai kedekatan yang sangat dengan Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad sering memberikan hadiah kepada Abdus, saling memberi hadiah. Masya Allah. Sehingga sangat dekat hubungannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini yang mana ketika sudah memiliki kedekatan dengan Imam Ahmad, nah ini bahkan disebut sebagai salah satu orang terdekatnya Imam Ahmad, salah satu murid terdekatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Termasuk kitab ini tulisan. Jadi tulisan para ulama itu kadang tulisan itu dititipkan atau diserahkan kepada salah satu muridnya, dan yang banyak menerima titipan atau surat atau tulisan Imam Ahmad salah satunya adalah Abdus ini. Salah satunya adalah Abdus yang sudah dikenal kedekatannya dan kesikohannya. Kalau dia meriwayatkan dari Imam Ahmad maka bisa dipercaya. Ini bisa dipercaya.
Ini salah satu di antara yang paling dipercaya oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama Abu Ya'la rahimahullah taala bahwa Abdus ini meriwayatkan dari Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak diriwayatkan selain dia. Ini seandainya itu kita harus mengejar ke negeri Cina, padahal dari Baghdad atau dari Irak pada waktu itu sangat jauh ke Cina. Ini sangat jauh, perjalanan sekian ribu kilometer. Seandainya pun itu hanya untuk mengambil riwayat Abdus ini, yaitu Ushul Sunnah, ini kitab yang sedang kita baca ini. Seandainya itu diambil ke negeri Cina, harus diambil ke negeri Cina, maka lakana qalilan, itu sedikit, artinya ringan. Itu artinya seandainya lebih jauh dari Cina, itu layak, worth it. Ini maksudnya apa? Kecil maksudnya, murah maksudnya. Itu seandainya harus ke negeri Cina untuk mengambil kitab ini Ushul Sunnah, murah itu kalau ke Cina saja. Artinya seandainya jauh, lebih jauh daripada Cina, worth it. Itu sangat apa? Layak, sangat layak kalau seandainya pun harus ke negeri Cina. Bahkan murah karena qalilan. Masya Allah. Ini yang disebutkan. Jadi Abdus ini mengatakan atau meriwayatkan kitab ini. Ini. Qala, ia berkata, sami'tu. Nah, di sini ternyata kitab ini sebenarnya adalah merupakan penukilan Abdus yang mendengar Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dan kemudian ditulis oleh Abdus. Mengatakan perkataan beliau ini lalu ditulis langsung oleh Abdus. Ditulis oleh Abdus karena beliau mengatakan, aku mendengar, sami'tu Abu Abdullah ini Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad ibna Muhammadin, Muhammad ibni Hanbalin radhiyallahu anhu yaqulu. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, dan ini doa ridha, semoga Allah meridhoinya. Ini bisa disebut atau dikatakan, diucapkan kepada selain sahabat. Ini salah satu contohnya yang didoakan radhiyallahu anhu oleh Abdus, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan tentang gurunya, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu yaqulu, beliau mengatakan. Masya Allah. Ini yang dikatakan berarti yang ditulis oleh Abdus ini dari perkataan Imam Ahmad. Ini. Beliau mengatakan usulus sunnati indana. Ini yang pertama kali diucapkan oleh Imam Ahmad. Prinsip sunnah indana, di sisi kami sini maksudnya adalah ahlus sunnah. Indana, di sisi kami maksudnya ahlus sunnah, para ahlus sunnah. Dan ini yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan prinsip sunnah, usul, pokok-pokok sunnah, dasar-dasar sunnah. Apa yang dimaksudkan? Akidah. Dasar ahlu sunnah maksudnya akidah. Ini adalah akidah ahlu sunnah. Ini adalah rangkaian susunan beberapa perkara yang berkaitan dengan akidah ahlu sunnah. Ini di sisi kami ahlu sunnah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dikenal pada masa itu, bahkan masih ada guru-gurunya termasuk Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dijuluki Imam Ahlu Sunnah. Masih ada guru-gurunya Imam Ahmad. Kenapa demikian? Masih ada para gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad sudah dijuluki Imam Ahli Sunnah. Kenapa? Karena beliaulah satu-satunya
atau yang paling menonjol di antara para ulama pada masa itu yang mempertahankan akidah Ahlussunnah. Pada saat itu banyak para ulama yang mereka diam, tidak mau berbicara, tidak mau cari masalah. Mereka diam. Termasuk Imam Syafi'i berpesan kepada Al-Muzani, udah gak usah disibukkan dengan apa? Dengan masalah ini. Artinya biar Ahmad bin Hanbal sudah rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Mesir karena fitnah di Baghdad ini luar biasa. Penguasa yang ada pada waktu itu ada di Baghdad. Ini penguasa yang memaksakan akidah Mu'tazilah itu harus diajarkan oleh para ulama, dipaksa para ulama untuk mengajarkan akidah Mu'tazilah di sana, di Baghdad, di Irak. Ini yang luar biasa. Dipaksakan. Jadi akidah Mu'tazilah itu tidak bisa ditanamkan sebenarnya kecuali hanya dengan paksaan. Jadi dipaksakan. Seperti halnya penjajah. Ini yang menjajah negeri kita itu membawa bukan hanya mengambil harta, mengambil kekayaan, tapi juga membawa misi. Membawa misi untuk menyebarkan apa? Menyebarkan agama. Yang berbeda dengan Islam. Disebarkan pada asalnya dengan apa? Dengan lemah lembut. Artinya ketika ke negeri kita itu dengan apa? Perdagangan. Dengan akhlak para pedagang. Masuk di situ. Dan dengan dakwah tanpa paksaan. Sehingga apa? Prinsip ini sangat ditekankan di dalam Islam bahwa la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan agama ini. Agama ini hanya bisa ditawarkan. Diajak manusia kepada agama ini tanpa paksaan. Sebenarnya kalau orang itu menggunakan akalnya, fitrahnya, dan tidak sombong hatinya, dia akan menerima Islam dengan lapang dada tanpa harus dipaksa. Meskipun terkadang dalam sebagian kondisi sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ajiba rabbuna, Allah itu sebagian riwayat tertawa, sebagian riwayat takjub dengan orang yang masuk surga dengan salasil. Maksudnya dipaksa masuk surga. Daripada sukarela masuk neraka, lebih baik apa? Dipaksa masuk apa? Masuk surga. Karena orang itu sebenarnya banyak yang tidak mengetahui bahwa Islam ini menyelamatkan dia. Kalau orang itu bisa meskipun harus dipaksa masuk Islam, dipaksa masuk surga, maka itu bisa jadi lebih baik. Salah satunya apa? Dipaksa itu salah satunya dengan peperangan. Nah, peperangan di dalam Islam itu sebenarnya tujuannya apa? Bukan untuk menumpas habis mereka yang diperangi. Tapi kalau bisa ditangkap dan tanpa harus dibunuh, ditangkap. Setelah ditangkap jadi budak dan itu nanti didakwai. Kalau masuk Islam bisa dibebaskan. Ini luar biasa. Bahkan sebelum perang, sebelum perang Rasulullah SAW itu demikian juga di zaman para sahabat menawarkan dulu masuk Islam atau kalian tetap memilih perang. Itu sebelum perang sudah berhadapan pasukan. Itu Rasulullah SAW masih menawarkan, kalau kalian masih mau masuk Islam, nggak jadi perang. Selesai. Karena tujuan perang itu di dalam Islam untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah tegak nggak usah perang. Tapi kalau nggak mau ya terpaksa apa? Diperangi, ditaklukkan. Kalau mereka masih bisa ditawan,
Kalau tetap melawan, ya terpaksa harus dibunuh di dalam peperangan itu. Nah, ini. Sehingga kalau masuk Islam selesai, nggak perlu diambil ghanimah. Nah, ini. Tanahnya atau negerinya diberikan, diserahkan kembali. Karena sudah menjadi wilayah Islam dan tunduk di dalam Islam, tidak bayar pajak, tapi bayar zakat. Pajak itu lebih besar daripada zakat. Zakat 2,5%, kalau pajak bisa 10-20%. Nah ini, subhanallah. Pajak 10%, 20% bisa. Tergantung kepada kebijakan atau keputusan dari penguasa kaum muslimin. Nah, ini subhanallah. Nah, ini sebenarnya orang ketika dikuasai oleh Islam, dan itu yang terjadi di sebagian negeri, termasuk di negeri Syam. Negeri Syam dikuasai oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Setelah dikuasai oleh kaum muslimin, dijadikan pemimpinnya Muawiyah bin Abi Sufyan oleh Umar, diangkat Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka penduduk negeri Syam yang notabene Nasrani, justru mereka setelah dikuasai oleh Islam, mereka lebih merasa aman, tentram, dan bahkan mereka pun hanya diambil pajaknya, itu pun tanpa harus dipaksa, dan bahkan mereka merasakan lebih nyaman dikuasai oleh Islam. Di bawah kekuasaan Islam mereka merasakan lebih nyaman, bahkan di dalam menjalankan agamanya. Masya Allah. Jadi Islam di masa itu lebih toleransi daripada penguasa mereka sendiri. Bayangkan, mereka lebih leluasa, merasa leluasa dalam menjalankan agamanya. Dan akhirnya banyak yang masuk Islam tanpa paksaan, karena mereka melihat bertetangga dengan kaum muslimin dan ternyata mereka mendapatkan dakwah ajaran Islam, dan kemudian mereka menimbang dengan ajaran agama mereka sendiri. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Ketika terjadi dialog antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani, dengan kaum muslimin yang aslinya Nasrani, mereka mendakwai saudara mereka sendiri. Akhirnya mereka berdakwah kepada saudara mereka sendiri dengan bahasa mereka. Ini masya Allah. Ini yang terjadi. Nah, kita akan membahas bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Yang mana akidah ini akidah yang secara estafet didapatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari para guru-gurunya sebelumnya, generasi sebelumnya, para ulama Ahlus Sunnah. Jadi ini sebenarnya rangkaian akidah yang mana akidah Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya sama dengan yang sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Akidah ini akidah yang disarikan Imam Ahmad bin Hanbal dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sebenarnya akidah, intisari akidah. Intisari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di dalam kitab ini. Ini salah satu karya terbaik Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang sangat ringkas, masya Allah. Apa prinsipnya? Usulus sunnah indana. Usul pokok atau dasar-dasar ini adalah kaidah-kaidah yang agung, yang mana bercabang di dalamnya, dan kemudian rinciannya, tetapi yang disebutkan di dalam kitab ini adalah prinsipnya, pokok-pokoknya. Adapun perinciannya ini bisa dijabarkan dari prinsip utamanya ini, bercabang dan berpencar dari prinsip yang mendasar ini. Apa prinsip yang pertama kali disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip paling penting dalam akidah.
akidah Ahlus Sunnah atau dikenal akidah salaf. Dikenal dengan akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah pada masanya. Dikenal pada masanya dan masih ada para guru-gurunya Imam Ahmad. Beliau sudah dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan disebut Imam Ahlus Sunnah dalam bukan hanya fikih, tapi dalam akidah ini. Dalam akidah, karena beliau yang mempertahankan akidah itu di saat Mu'tazilah berkuasa. Mu'tazilah mempunyai kekuatan, kedekatan dengan penguasa pada masa itu. Sehingga kedekatan dengan penguasa dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah yang dengki kepada Imam Ahmad, iri dan dengki kepada Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai majelis yang luar biasa banyaknya. Murid-muridnya Imam Ahmad. Gak bisa dipaksa orang hadir banyak di satu majelis, yang lainnya kenapa sedikit. Gak bisa dipaksa. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk datang hadir di majelis Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara tokoh Mu'tazilah ini gak punya panggung. Maksudnya seandainya buka kajian, itu yang hadir cuma apa? Cuma sedikit. Nah ini, cuma beberapa gelintir orang yang mau hadir di majelis tokoh Mu'tazilah. Karena mereka tidak bisa merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan ketika disampaikan akidah Mu'tazilah. Ini berbeda dengan majelis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau menyampaikan riwayat. Haddatsana, akhbarana, haddatsana, Rasulullah mengatakan demikian. Allah berfirman. Ini yang disampaikan Imam Ahmad di dalam majelisnya. Hadis Rasulullah SAW. Nah ini. Karena memang demikianlah hasil bergurunya Imam Ahmad. Sementara Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah, mereka itu belajar, sistem belajarnya berbeda. Sistem belajarnya pakai akal. Nah ini. Tidak pakai riwayat. Tidak pakai riwayat. Bahkan Al-Quran pun itu ditafsirkan, ditakwilkan dengan akal masing-masing tanpa merujuk kepada hadis. Tanpa merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Tidak ada kepedulian dengan ini sahih ataukah tidak. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan para ahli hadis. Para ulama ahli hadis yang mereka betul-betul perhatian dengan sahih dan tidaknya riwayat. Demikian. Prinsip pertama, ini yang paling penting, yang kita akan bahas atau yang kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, yaitu tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh dengan apa yang sudah dijalankan sahabat Rasulullah. Apa yang para sahabat waktu itu jalankan, diyakini mereka, diajarkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW, mereka dapatkan dari Rasulullah, mereka sampaikan sebagaimana mereka dapatkan dari Rasulullah. Mereka juga mengajarkan persis kepada tabi'in atau generasi setelahnya. Maka kalau kita ingin berpegang kepada prinsip Ahlus Sunnah, maka harus berpegang teguh dengan apa yang sudah dijalankan para sahabat Rasulullah. Ini prinsip utama dalam kitab ini. Seandainya sampai di sini selesai, sudah menjadi ringkasan akidah. Nomor 1 saja ini sudah cukup. Masya Allah, sudah cukup ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Ini baru sepenggal perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalimatnya masih sambung ini nanti. Tetapi yang pertama disebut ini, berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan sahabat Rasulullah. Akidah salaf, akidah sahabat. Apa yang diyakini sahabat, ya itulah akidah Islam. Apa yang diajarkan sahabat kepada tabi'in, itulah akidah Islam. Yang diajarkan Rasulullah kepada mereka. Para sahabat menjaga amanah ini, menyampaikan agama ini persis sebagaimana yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Tidak ada mereka para sahabat memodifikasi akidah atau
berinovasi dalam akidah, ngarang. Ini dari mereka, dari akalnya, enggak. Akidah itu adalah belajar dari sebelumnya. Maksudnya dari mana dia dapatkan, itulah akidah. Mereka dapatnya dari Rasulullah, itulah yang diyakini. Dan itulah yang diajarkan, persis. Tidak perlu dimodifikasi. Karena itu ada riwayat hadis, Rasulullah bersabda demikian. Sudah disampaikan. Sahabat menyampaikan Rasulullah sabda demikian. Sampaikanlah kepada tabi'in. Tabi'in mendengar riwayat itu, menulis, mencatat, menghafal, kemudian menyampaikan kepada generasi setelahnya. Tabi'in, haddatsana Ibnu Abbas misalnya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda demikian. Disampaikanlah kepada tabi'in. Ini hadis ini, tabi'in menerima itu dan menyampaikan haddatsana, misalkan tabi disebutkan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda. Hasan al-Basri tabi'i menyampaikan kepada tabi'. Tabi' menyampaikan kepada generasi setelahnya. Demikian seterusnya. Sampai dicatat oleh para ulama, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad menulis musnad, Imam Bukhari menulis jami'. Jami' ini susunannya pakai bab. Kalau musnad pakai sahabat. Abu Bakar, hadisnya Abu Bakar, semua yang diriwayatkan Abu Bakar yang pertama kali dicatat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelahnya Musnad Umar. Musnad Umar itu riwayat semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar dari Rasulullah SAW. Dicatat. Ini susunannya. Susunan musnad itu berurut sesuai dengan sahabat. Imam Ahmad memulai dari yang paling afdal, para sahabat yang paling afdal, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian 10 orang yang masuk surga. Talha, Zubair, kemudian Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan seterusnya. Jadi ini yang ditulis. Setelah itu para sahabat yang lainnya, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian para sahabat wanita, Aisyah dan seterusnya. Masya Allah. Ini musnad. Jami', Imam Bukhari menulis kitab Jami'. Yang disusun berdasarkan bab. Babnya apa? Bab Bada'ul Wahyi, permulaan wahyu. Ditulislah hadis-hadis tentang Bada'ul Wahyi, permulaan wahyu. Kitabul Iman, kitab iman, tentang iman. Apa saja hadis tentang iman ditulis. Ada dari Abu Hurairah, ada dari Anas, ada dari yang lainnya, para sahabat. Ditulis yang berkaitan dengan al-iman. Imam Bukhari lebih rinci, pakai bab misalnya. Kitab sholat, bab sholat Jumat. Bab sholat Jumat. Sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat ada khutbahnya sebelum sholat. Ditulis babnya. Ini jami'. Semua permasalahan agama ini. Tafsir, kitab tafsir. Ini Imam Bukhari. Bentuknya jami'. Pakai sanad semuanya. Imam Ahmad pakai sanad, Imam Bukhari pakai sanad, dan seterusnya. Imam Muslim juga demikian, jami'. Tirmidzi juga demikian. Abu Dawud menyusun kitab yang disebut dengan sunan. Apa bedanya dengan jami'? Sunan adalah kitab yang disusun hanya membatasi permasalahan fikih. Nah, jadilah kitab apa? Sunan. Pakai sanad juga. Sanad Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini sunan namanya. Sunan Ibnu Majah. Maka disebut Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Beda dengan Bukhari, Jami' Bukhari. Tapi karena syaratnya sahih, maka dikenal dengan Sahih Bukhari. Judulnya panjang. Ini. Judulnya panjang. Ya, Imam Bukhari ini judul kitabnya Sahih Bukhari, tapi karena panjang akhirnya nggak dikenal.
Tapi yang dikenal justru jadinya apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Muslim juga namanya bukan Sahih Muslim awalnya, tapi karena panjang juga akhirnya diringkas jadi Sahih Muslim. Tirmidzi itu sebenarnya jami', tapi karena dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sudah dikenal ini dengan Sahihain, dua Sahih, Tirmidzi yang sebenarnya bentuknya sama dengan Bukhari Muslim, tapi akhirnya lebih banyak dikenal dengan Sunan. Nah ini Sunan Tirmidzi, padahal Tirmidzi ini jami' bentuknya. Ini lebih lengkap daripada Abu Dawud. Nah inilah yang riwayat dari Rasulullah, para sahabat. Hadis dari sahabat pun juga ditulis oleh para ulama, dibukukan. Ada kitab yang khusus membukukan riwayat, perkataan, penukilan, pendapat atau perbuatan sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada penulis penyusunnya yang dikenal dengan musannaf. Musannaf itu mengkhususkan selain hadis Rasulullah yang dinukil dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai penulis. Pakai sanad, perkataan para ulama, perkataan para sahabat. Itu ada riwayatnya, ada disebut hadis mauquf. Atau kalau tabi'in hadis maqtu'. Nah ini tabi'in. Nah ini, atau lebih umum dikenal dengan asar. Dikenal dengan apa? Asar Ibnu Umar, asar Ibnu Mas'ud. Ini asarnya misalnya Imam Syafi'i. Disebut dengan asar, artinya penukilan tapi dengan sanad. Ada sanadnya, bisa diteliti, perawinya ini bisa diteliti. Oh ini sanadnya lemah, sanadnya palsu, sanadnya sahih. Nah, ini sanadnya bagus. Ini bukan hanya hadis Rasulullah. Maka Allah menjaga agama ini penukilan, bahkan akidah. Akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana? Ini kita pakai sanad. Akidahnya Imam Syafi'i ada. Imam Syafi'i juga dinukil perkara akidah, dinukil perkataan Imam Syafi'i dengan sanad. Disusun salah satunya di dalam kitab Musannaf, dalam kitab yang lainnya. Dari murid-muridnya Imam Syafi'i menukil perkataan Imam Syafi'i sampai kepada kita. Jadi akidah para salaf itu lengkap. Para ulama menyusun kitab-kitab akidah, ada yang mengumpulkan hanya hadis saja, seperti As-Sunnah. Ini. Demikian juga penukilan dari para salaf, akidah mereka, perkataan mereka dalam akidah. Ini disusun dalam kitab-kitab akidah, pakai sanad. Ini usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Al-Lalaka'i menyusun kitab itu pakai sanad juga. Ini subhanallah. Dan banyak ulama yang menulis bersanad, penukilan dari para salaf, akidah mereka. Kalau kita itu mau mempelajari akidahnya salaf, selesai permasalahan. Tapi zaman sekarang ini banyak tulisan bukan penukilan berkaitan dengan akidah, tetapi dasarnya ilmu kalam yang diterjemahkan dari Yunani. Kaidah-kaidah Yunani, filsafat Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, jadi kemudian dikenal dengan yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini dijadikan landasan untuk menyusun akidah, pakai akal. Jadi ini yang sebenarnya merusak akidah. Hasilnya apa? Banyak bermunculan akidah yang berseberangan dengan akidah para salaf, akidahnya Rasulullah. Akidahnya Rasulullah. Karena sebenarnya akidahnya Rasulullah dinukil sahabat, perkataan mereka dinukil juga oleh para ulama setelahnya. Semuanya ada penukilannya lengkap.
kalau mau mempelajari akidah dari sumbernya ini. Maka akan selamat akidah itu. Karena akidah tidak bisa berubah. Akidah para nabi dan rasul sama dengan akidahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua para nabi akidahnya sama, tidak ada yang berbeda. Baik tentang para malaikat, tentang Allah, tentang kitab, tentang alam jin, tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Semua para nabi dan rasul sama. Kalau nggak sama, itu akan kelihatan bohong. Kalau akidahnya tidak sama, ini para nabi dan rasul berbeda-beda. Berarti tidak berasal dari satu akidah yang benar. Maka akidah itu harus sama. Keyakinan itu pokok-pokoknya harus apa? Harus sama. Kalau berubah, nah yang dipertanyakan itu adalah penukilnya ini. Nah ini. Makanya penukilan akidah sebagaimana hadis, sebagaimana ayat Al-Quran. Al-Quran pun juga sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir. Sehingga terjaga keotentikan. Sanadnya luar biasa banyaknya Al-Quran ini. Allah menjaga Al-Quran dengan apa? Sanad. Ini yang luar biasa. Gak ada sampai kapanpun orang merubah satu harokat, jangankan satu huruf, satu apa? Harokat dirubah, ketahuan. Bakal apa? Ketahuan. Makanya akidah ini tidak bisa kita kemudian berubah-berubah. Ini akidah yang pakai akal misalnya, karena hasil dari akal berbeda-beda. Mu'tazilah juga pakai akal, Asy'ariyah pakai akal, ini Jahmiyah, Maturidiyah dan sebagainya pakai akal. Tapi akidah salaf bukan pakai akal. Maksudnya hasil mengolah sendiri dari akal. Tapi akal itu diciptakan oleh Allah untuk memahami akidah yang dinukil dari Rasulullah SAW. Ini. Jadi akal tujuannya untuk memahami. Sebagaimana makna akal itu faham. Itu dalam bahasa Arab. Akal itu apa? Faham. Aqala yaqilu artinya fahima yafhamu. Memahami. Jadi akal itu diciptakan oleh Allah untuk memahami akidah yang diajarkan para nabi dan rasul. Akidah yang diajarkan para nabi dan rasul dari Allah Azza wa Jalla. Dari Jibril. Diciptakan manusia itu berakal agar nanti ketika diturunkan wahyu manusia bisa memahami. Bisa memahami. Ini sebenarnya fungsi akal, bukan untuk menghasilkan akidah. Ini sebagaimana dalam ilmu kalam hasilnya macam-macam. Ini prinsipnya atau sumbernya sama ilmu kalam, yaitu filsafat Yunani ini. Baik. Jadi akidah yang dihasilkan dari ilmu kalam itu akidah impor. Akidah apa? Impor. Bahannya impor, kemudian disusun sendiri, jadilah apa? Berbagai macam bentuk. Mu'tazilah dan seterusnya. Ini subhanallah. Tapi yang sama yaitu akidah salaf yang dinukil dari para salaf. Di antaranya yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad ini. Prinsipnya apa? Berpegang teguh dengan apa yang diajarkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Baru sepenggal dari kalimat pertama. Kalimat pertamanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan penggalan kalimat. Bukan kalimat berikutnya, bukan. Tapi apa? Penggalan pertama. Nah, ini. Sepenggal-sepenggal dulu. Karena kalau kita bahas satu kalimatnya Imam Ahmad bin Hanbal, luar biasa. Kalimatnya itu singkat, tetapi apa? Kandungannya ini lengkap. Nah, ini. Lengkap. Seandainya cuma ini saja selesai sebenarnya. Apa akidahnya para salaf atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Akidahnya Ahlussunnah yaitu
yang itu berpegang teguh dengan apa yang sudah diyakini sahabat Rasulullah. Selesai. Paham sini ya? Selesai. Kalau masalah akidah selesai sudah. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan selain akidah bagaimana? Nah, itu akan ada kelanjutannya. Ini dalam penggalan yang berikutnya. Ini Masya Allah. Baik, sampai di sini kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.